Kenalin, aku Olivia dan kali ini aku udah bareng sama beberapa tamu yang nantinya kita bakalan bahas beberapa hal yang menarik. Kita kenalan dulu kali ya, mulai dari yang sebelah aku dengan siapa? Halo, nama aku Ayu Lutfa, bisa dipanggil Ayu. Halo, aku Dido Agrepermana Putra, bisa dipanggil Sidu. Halo, aku Nanda Prastia, biasa dipanggil Nanda. Halo, nama aku Dion Martaya, bisa dipanggil Dion, dan ini teman saya. Halo, aku Melani Kurnia Ayu Saputri, biasa dipanggil Melani. Nah, kali ini kita bakalan bahas bareng-bareng nih tentang pasal 33 ayat 3, yang mana kita udah tahu bahwa pasal ini tuh berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ini dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Aku mau tanya ya sama kalian, menurut kalian masing-masing nih, gimana sih makna sebenarnya dari pasal 33 ayat 3 ini? Aku mulai dari Ayu dulu kali ya. Baik, terima kasih Olivia. Menurut saya, pasal 33 ayat 3 menekankan bahwa sumber daya alam harus dikelola untuk kepentingan rakyat. Pasal ini menekankan bahwa sumber daya alam bukan milik pribadi, melainkan milik bersama. Ini juga penting untuk menjaga keadilan sosial. Aku setuju, Ayu. Dari perspektif ekonomi, pasal ini mensyaratkan bahwa pengelolaan kekayaan alam harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Jika ada administrasi yang tidak bertanggung jawab, maka banyak orang yang akan dirugikan. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa kekayaan alam digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Menarik sekali Dido. Selain itu pasal 33 ayat 3 juga mengajak kita untuk berpikir tentang keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya. Masyarakat lokal seringkali lebih paham tentang cara menjaga dan memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Oleh karena itu, partisipasi mereka sangatlah penting. Aku setuju banget sih, tapi kalau menurut Melani, gimana menurut kamu tentang pasal ini? Nah, aku di sini ingin menekankan tentang aspek keadilan sih. Karena dalam pasal ini kan menjelaskan bahwa rakyat itu harus mendapatkan manfaat dari kekayaan alam. Nah, kebijakan yang gak adil kayak contohnya itu penguasaan yang dilakukan oleh segelintir orang atau perusahaan itu kan jelas bertentangan dengan pasal 33 ayat ini kan. Jadi di sini itu kayak kita harus menekankan bahwa semua orang itu berhak untuk mendapatkan manfaatnya. Ya, betul Mel. Selain itu, saya melihat ada aspek keberlanjutan dalam pasal ini. Sumber daya alam harus dikelola dengan bijak agar tidak habis. Kita harus berpikir tentang generasi mendatang. Jika kita hanya mengejar keuntungan jangka pendek, kita bisa meninggalkan masa besar bagi anak cucu kita. Nah, keren banget nih menurut pandang kalian masing-masing ini, bahwa kita tahu dan kita bisa melihat bahwa pasal 33 ayat 3 ini tuh lebih menekankan kepada pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, keberlanjutan, keterlibatan masyarakat, dan juga keadilan sosial. Terus menurut kalian semua nih ya yang ada di sini, kebijakan-kebijakan pemerintah apa sih yang udah sesuai dan udah terlaksana yang sesuai dengan pasal 33 ayat 3 ini? Salah satu contoh nyata adalah program listrik desa yang diluncurkan pemerintah. Seperti yang kita sudah tahu bahwa pasokan listrik sangat penting untuk memastikan program ini bertujuan untuk memberikan akses ke daerah-daerah terpencil. Selain itu, ada juga program bantuan listrik untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini membantu masyarakat untuk mendapatkan listrik dengan biaya yang lebih terjangkau. Pemerintah juga terus berinvestasi untuk dalam infrastruktur listrik seperti pembangunan listrik dan jaringan distribusi. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap warga mendapatkan pasokan listrik yang memadai. Aku setuju banget sih sama kalian tadi. Nah, aku mau nambahin juga, selain pasokan listrik tadi, dengan pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ini juga salah satu kebijakan tepat gak sih dalam mengelola sumber daya alam? Ya, saya setuju itu. BUMN itu sangat penting karena mereka mengelola sumber daya yang dibutuhkan banyak orang, seperti energi dan transportasi. Contohnya PT Pertamina mengelola sektor energi. Mereka memastikan pasokan energi untuk masyarakat dengan harga yang terjangkau. Nah, selain itu, BUMN
juga berperan dalam stabilitas harga barang pokok seperti yang dilakukan oleh Bulog sektor pangan. Mereka bertugas menjaga ketersediaan dan harga bahan pokok seperti beras. Nah, iya, walaupun ada kritik mengenai BUMN, tujuan utama BUMN ini kan untuk memenuhi kepentingan masyarakat, yang mana ini penting agar semua lapisan masyarakat itu dapat terlayani, dan juga kita itu harus bisa melihat dampak sosial dari BUMN, yang mana BUMN ini menyerap banyak tenaga kerja yang bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Tapi nih ya, di samping kebijakan-kebijakan pemerintah yang udah sesuai, yang udah kita sebutin tadi, sekarang itu masih marak aja sih ya kasus-kasus yang mana itu muncul mengenai pelanggaran pasal 33 ayat 3 ini. Seperti yang lagi rame nih saat ini. Itu kalian tahu kan kasusnya Harvey Mois atau suaminya artis kondang itu Sandra Dewi. Itu tuh sebenarnya kasusnya kayak gimana sih? Harvey Mois ini juga terlibat dalam korupsi dalam sektor tambangan timah ya, yang merugikan negara triliunan rupiah. Ini bukan merupakan hanya masalah individu, tapi juga soal pengelolaan sumber daya yang seharusnya dikuasai oleh rakyat untuk negara untuk kemakmuran rakyat. Ya, betul banget nih, sangat sesuai dengan pasal 33 ayat 3, sumber daya alam kayak timah tadi itu kan dikelola untuk kemakmuran rakyat. Namun dalam praktik korupsi ini justru merugikan masyarakat. Selain kerugian finansial, ada dampak lingkungan yang signifikan. Kayak penambangan ilegal ini itu seringkali merusak ekosistem dan juga mengganggu kehidupan di masyarakat sekitar. Nah, kita bisa melihat bagaimana pelanggaran terhadap amanat konstitusi ini mengarah pada kerusakan lingkungan. Seharusnya BUMN atau badan yang bertanggung jawab mengelola sumber daya harus memastikan proses ini dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Ya, dan di sini pentingnya penegakan hukum. Kasus ini menunjukkan kelemahan dalam sistem hukum kita. Kita perlu mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam memberantas korupsi agar kasus serupa tidak terulang kembali. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting. Kita harus lebih aktif dalam mengawasi dan melaporkan aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Kesadaran publik adalah kunci untuk mencegah korupsi. Mari kita harapkan agar kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi kami. Kita perlu mengingat bahwa pengelolaan sumber daya alam ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Aku setuju banget sih. Nah, semoga dari kasus-kasus yang ada saat ini itu mendorong perubahan yang positif gitu ya. Positifnya itu dalam hal semoga pengelolaan yang ada di Indonesia, pengelolaan sumber daya alamnya ini berjalan dengan baik. Terima kasih sudah mendengarkan diskusi kita hari ini, yang mana tadi kita udah ngebahas tentang makna dari pasal 33 ayat 3, lalu kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah sesuai. Ada juga tadi yang paling menarik kasusnya Harvey Mois, benar-benar menggugah banget kan. Ya, semoga pembahasan kali ini bisa meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam dengan secara adil dan seadil-adilnya. Ingat, kita semua punya peran dalam mengawasi kasus ini. Terima kasih untuk semua pendengar. Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat tinggal.